tersebut. Alpha ada di ujung. Diincarkan mungkin oleh Yami. Tidak boleh terlalu offset Yami. Bisa ditembak dengan mudah oleh angle yang dimiliki oleh Alpha. Dan masih saling menjaga jarak tersebut. Kayak nggak mau ada yang mendekat satu sama lain. Ya. Baik itu Alter Ego Ares ataupun Boom. Hanya berharap dengan beberapa angle-angle yang terbuka. Dan zona dari stage 5 masuk ke stage 6 hanya butuh waktu 40 detik. Jadi probability-nya dari Boom dan juga Alter Ego ya udah nge-hold aja satu sama lain. Ya, kedua tim ini sebenarnya akan benefit kalau mereka bisa nge-clear lawannya. Karena keduanya sementara menguasai bagian utara selain dengan Osja. Kalau mereka bisa tumbangkan antara Alter Ego tumbangkan Boom dan juga Boom menumbangkan Alter Ego, itu area mereka kosong total, gundu-gundukan semua punya mereka sampai dengan ke arah BTR. Makanya keduanya dari tadi meskipun punya chance untuk bubar, mereka nggak mau bubar, masih saling nge-lock, masih menunggu zona ke-6 akan pop up ke arah mana. Karena fight ini sebenarnya penting banget, bisa menentukan nasib mereka sampai menuju ke arah late game. Dan sekarang bahkan mereka sampai berani menginvestasi berbagai utility lagi. Meskipun fightnya dari tadi nggak kelar-kelar. Ya, ini adalah jenis fight yang harus dimenangkan, bukan fight yang harus ditinggalkan. Dan keduanya merasa worth it untuk bisa terus berupaya memenangkan fight tersebut di tempat yang berbeda. Kita melihat bagaimana Osja TH berhadapan dengan Team Secret, dan Team Secret yang mendapatkan banyak keuntungan demi keuntungan. Ternyata bukan Osja, Cellcom DJ Lion nampaknya yang sedang dihadapi oleh Team Secret. Dan betul saja Cellcom DJ Lion juga diganggu oleh Sam9 yang ada di area atas. Dari tadi Sam9 memang sudah berada di bukit tersebut. Ya, siapapun yang dekat dengan bukit tersebut akan berhadapan dengan pemain Sam9. Tadi tim Flash, sekarang mungkin akan gantian lagi dengan tim berikutnya. Tapi Bigetron mendapatkan zona. Poros zona ada di rumah dari Bigetron. Dan Bigetron masih dengan 3 pemain. Tadi yang satu keculik, gue nggak lihat pas kapan. Ini mirip dengan apa yang dialami oleh RRQ tadi. Tadi Iya. RRQ kayak gini, nah sekarang gantian Bigetron. Kalau tadi kita tengah-tengah zona. ya tengah-tengah zona. Kalau tadi RRQ gagal untuk manfaatkannya, harusnya ini Iya. dipelajari oleh Bigetron. Jangan sampai justru mengalami hal serupa Iya. walaupun mapnya berbeda. Tapi kasian Ya. banget, Jelly nanya nggak ada jawab, lalu mau bahas yang lain. Apa tadi? Oh, nggak apa-apa. Gue tadi nggak udah pengen apa-apa. ngomong itu. Apa tadi nanya? Lupa tadi apa ya? Gue juga nggak Jadi terlalu gini, perhatiin. Apa tadi, Kuy. Koco? Apa? BTR kan set 3, satunya kan keculik. Oh, keculiknya kapan? Keculiknya gimana ya tadi ya? Oh, ya, Ya. nggak apa-apa. Nah, keculiknya nggak tahu, gue juga nggak ngeliat lagi. Gak apa-apa, mungkin teman-teman yang lebih ingat karena tadi memang banyak momen ya. Kita balik ke arah Alter Ego Ares dan juga Boom karena memang sedari tadi kita melihat mereka ngotot-ngototan, kenceng-kencengan ego di arah jam 12. Belum pecah juga fightnya sampai sekarang karena zona sudah mulai mengecil tadi poros menuju ke arah Bigetron. Mereka disengage, mereka nyebar, mereka ngedownload informasi. Tapi posisi Boom ini sebenarnya berbahaya karena kanan mereka juga masih ada Osja juga nih. Makanya fight tadi harusnya kelar sebelum zona pindah. Karena sekarang mereka terlalu dekat dengan tim-tim lain. Zona kan itu udah mepet banget. Ujung ke ujung zona itu bahkan bisa saling ngeliat gitu kan. Iya. Itu yang membuat akhirnya sekarang fight antara Alter Ego dan juga Boom lebih berisiko lagi. Apalagi ada Osja juga di belakang mereka. Dan juga ada BTR tengah-tengah zona. Ada juga tim-tim lainnya di pinggir-pinggir. Membuat fight mereka sekarang nggak bisa dikelarkan one on one. Pasti akan ada yang mengganggu. Dan sembari kita ngobrol dari tadi ya. Sembari kita melihat gameplay. Ternyata DX kembali nih. Goyang gameplaynya. Satu pemain terakhir yang tersisa itu Lamborghini yang masih bertahan di game kali ini. Ya, dan mereka nahan di bagian luar seperti biasa. DX kalau sudah agak ngetil pasti mainnya outer. Tapi ini dia dari Boom dan juga Alter Ego Ares. Pemain dari Boom satu sudah hilang, satu sudah knockdown. Dan Alter Ego melihat kembali ada satu angle terbuka sekali. Ponbit gak bisa kemana-mana. Jepitan maut King Octa dan juga Rosemary membuat Boom out from the game. Ini duo yang ditunggu-tunggu dari Alter Ego. Duo Octa Rosemary yang padu. Memang duo ini selalu ada, tapi kadang-kadang padunya. Dan sekarang sedang berjalan beriringan. Octa bersama dengan Rosemary menghasilkan 7 elimination, masih bisa bertambah. Eliminasi untuk Alter Ego walaupun mereka sedang berada di area yang tidak aman, berada di blue zone. Akhirnya bisa masuk menuju ke dalam safe zone kali ini dengan kemenangan menghadapi Boom. Dan ini adalah apa yang sudah dibahas oleh Flow Wolfie tadi. Siapa yang memenangkan area utara, mereka cukup nyaman untuk menguasai area seperempat yang ada di utara. Dan kita bergeser sedikit juga menuju ke arah bagian gunung. Karena mepet terus nih dari tadi Sam9, Team Secret, Sam9, Team Secret. Jadi sambil zonanya gerak. Mereka tuh juga geser dikit. Cuman bedanya adalah ada teren-terennya. Ini yang bikin kenapa TS dapat cover juga. Tapi di bagian utara dari mereka sudah ada Osja. Jadi siap sedia pastinya untuk kalau misalkan ada tembak-tembakan datang. Seperti datangnya tembakan dari Alter Ego Ares menuju ke arah pemain Osja. Itu dia Rosemary yang sedari tadi sudah melihat dari bagian kejauhan juga. Akhirnya dimakan juga satu pemain Osja. Osja akan menghadapi Rosemary yang memberikan sebuah lemparan. Satu molotov dilemparkan. Belum ada hasil dari molotov tersebut di tempat yang berbeda. Yuhai sedang menghadapi Tim Secret maksud saya.
Dari tadi fightnya sudah pecah namun cukup lama. Fight ini mencari pemenang. Tim Secret semakin tersudut. Pojok dia dan Chopper Alpha. diberikan tembakan oleh Alpha dan Alpha kembali berjuang. Namun apa daya ternyata Zedul Elmo kembali menunjukkan tajinya. Ini adalah pemain yang sempat berulang kali menjadi saingan Federales di PMCL. Dan dengan tembakan tersebut membuat Alter Ego sangat-sangat pincang. Hanya menyisakan satu yang terakhir dan The Xavier sudah pulang. Lamborghini sudah tertangkap basah. Karena memang di bagian luar itu Vampire. Ini lagi-lagi cuy, ini udah kayak match terakhir waktu mereka main di PMSL Fall. Main Goyang luar-luar, banget. ketemunya sama Vampire, dimakannya sama Vampire balik. Tapi Rosemary menjadi last man standing saat ini adalah momen yang agak sedikit jarang kita lihat untuk di PMSL Sea Spring. Karena keseringannya adalah Rosemary yang keculik duluan. Dan Rosemary harus berpindah tempat. Rosemary harus memperpanjang billing waktu permainan dari Alter Ego. Ares lihat bagaimana dari Sam9 dan juga Team Secret yang saat ini berdekatan sekali. Viren kembali. Z yang dia gunakan melakukan tembakan Viren. Kembali mendapatkan satu lagi harusnya. Betul saja Trang. Headshot menuju ke seorang Trang. Yuhai bersama dengan Viren menjadi dua yang memang berbahaya. 9 elimination dikumpulkan oleh Sam9. Sam9 sudah cukup mengamuk kali ini menjadi satpam zona yang sangat-sangat kuat, sangat kokoh, sulit sekali untuk bisa ditaklukkan. Dan melihat bagaimana Rosemary last man standing, Rosemary mendapatkan satu set pull down. Rosemary yang terakhir sangat disayangkan. Malah Gewi yang bisa memperpanjang billing waktu permainan dari Osja. Hampir Rosemary melakukan clutch tapi Rosemary lebih memilih knock end dibandingkan melakukan tembakan ke arah kanan dan memang knock endnya didapatkan dan Rosemary pulang menuju ke lobby. Kita melanjutkan dengan Vampire late game lagi, Sam9 late game lagi, OCTH menyisakan satu yang terakhir. Namun Bigetron akhirnya late game. Akhirnya mereka punya compound, mereka punya kuasa. Tapi agak sedikit khawatir gue melihat positioning dari Vampire yang dimana mereka sudah diam-diam menghantui keberadaan dari Bigetron. Dan Bigetron pun mereka nggak nge-split ke gudang dan juga rumah panjang. Mereka semuanya stacking. Cuma 2 titik dong tuh mereka. Yes, mereka stacking di rumah panjang tersebut saja. Jadi memang andai kata kalau ada satu yang knockdown itu akan easy peasy untuk di revive segera. Resetnya lebih cepat. Dua tembakan dilakukan oleh Nuzi dengan jarak yang cukup jauh. AUG kali ini yang dia pilih, kali 4. Terpasang dengan kokoh di AUG-nya. Bali lagi dengan senjata yang sama, dengan angle yang sama, dan target yang juga sama. Namun hasilnya pun tidak jauh berbeda. Belum ada knockdown yang didapatkan oleh Nuzi. Kita bergeser menuju Traxi. Sam9 menginginkan winner chicken dinner yang kedua di hari ini. Agar kembali lebih tinggi lagi. Terlalu terbuka tapi Traxi gagal. Free shoot tadi menuju ke Gewi. Sayangnya tidak headshot. Kalau headshot itu selesai. Ya. Dan gamenya juga cepet, dia refleks langsung nge-front. Tapi ternyata tiba-tiba datang. Harimau Sam9 menerkam pemain terakhir dari Osja. Dan dengan demikian, hanya 3 tim terakhir yang tersisa. Sam9, Bigetron, dan juga Vampire. Sam9 masih ada satu PR yang harus dia lakukan. Dia harus nge-revive satu kawannya yakni Mika dan Vampire. Lihat bagaimana mereka akan nge-screening gudang terlebih dahulu. Mereka mau memastikan gudangnya bersih terlebih dahulu. Dan mereka mungkin akan menyusup ke area gudangnya. Tapi better di posisi yang sebenarnya nggak terlalu diuntungkan. Di belakang mereka high ground ada Sam9, di depan mereka gudang ada VPE. Di mana VPE bentar lagi harus nge-push ke arah depan. Nah mungkin mereka nge-push ke arah Sam9, mau nggak mau nge-push ke arah BTR. Wall smoke, hajar. Dan sekarang gimana pun BTR mau nggak mau harus bermain defensif untuk melakukan clearing agar tidak direbut kompon mereka. Karena center di mereka tuh kurang lebih. Jadi semua bakal ke arah mereka. Inilah dia momen yang ditunggu-tunggu. Federalis mendapatkan satu pemain. Mika sudah ditumbangkan. Revive sedang diupayakan. Cepat revive yang terjadi di sana. Apakah mampu tepat waktu revive-nya? Nah, Viren membackup dari area yang cukup jauh. Namun Viren didorong oleh Blue Zone. Harus maju kembali. Pemain satu ini. Ini adalah stage yang ke-9. Viren melakukan tembakan. Terlalu terbuka Viren. Di tracking dan selesai. Tony K mendapatkan Viren. Tidak ada smoke sama sekali untuk Sam9. Tidak ada obstacle sama sekali untuk Viren. Itu yang membuat dia akhirnya mau tidak mau jadi tumbal dari Sam9 tersebut. Yuhai dengan mobilnya sudah mulai mendekat menuju ke bagian dalam. Dan itu dia pretelan satu persatu. Sam9 tidak bertahan lebih lama lagi. Mika last man standing berada di belakang. Vehicle meledak, vehicle-nya menjadi explosion. Dan ini dia the last dance 3-on-3 situation antara Bigetron versus Vampire. Federales mengambil angle yang sedang dikejar oleh granat. Untungnya
hanya ledakan yang membuat luka ringan saja. Ada ledakan selanjutnya, knockdown didapatkan Onsen Tuman di sana, 3 melawan 2 kali ini keadaannya. Tonike kembali melemparkan sebuah granat, namun nampaknya ada miss di sana granatnya. Hampir mengenai diri sendiri. Tonike kelihatan, tembakan dilakukan. Menggunakan UMP Federales, berhasilkah dia, mampukah dia? Belum kali ini. Belum, UMP habis. Wah, Molotov terlebih dahulu untuk membatasi pergerakan dari pemain-pemain Vampire. Vampire dengan 2 pemainnya masih terus berusaha mendapatkan 1 knockdown. Oh, disamakan 2 melawan 2. Tidak ada utility sama sekali untuk kedua tim ini. Mau tidak mau semuanya tentang peluru dan close combat. Dan berhasil didapatkan 1 saat Tarlas dengan shotgun gaming badinya. Dan Tony K begitu low di belakang sebuah tembok. Perlu healing tapi dibakar. Itu dia Tony K keluar di depan sana dan selesai sudah. Winner chicken dinner untuk Bigetron. Bigetron win. Akhirnya Indonesia mendapatkan sebuah winner chicken dinner dan datang dari Bigetron. Bigetron mendapatkannya dengan perjuangan yang begitu luar biasa. Memang dibantu oleh Zone.